Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, ya, sahabat rohani itu tema yang saya berikan, tapi saya mengambil belajar itu dari Barnabas dan kemudian Paulus. Ya, sahabat rohani, kira-kira sahabat rohani dalam pelayanan. Ya, kira-kira kita akan belajar sama-sama. Saya mengajak kita membaca dari Yohanes 15 ayat 13 dan Kisah Para Rasul ayat 9 sampai dengan pasal 9 ayat 26 sampai dengan 27. Saya akan membacakan untuk kita semua. Yohanes 15 ayat 13, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Lalu kemudian di Kisah Para Rasul, ketika Saulus tiba di Yerusalem, ia berusaha untuk bergabung dengan murid-murid itu, tetapi mereka semua takut kepadanya, sebab mereka tidak percaya bahwa ia seorang murid. Tetapi Barnabas mengambil dia dan membawanya kepada rasul-rasul. Ya, tentu kita bisa melanjutkan bacaannya itu sampai beberapa ayat setelahnya. Ada beberapa kisah yang bisa juga kita baca untuk mendukung bagian ini. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, ya, saya pikir kita semua pernah merasakan seperti apa rasanya itu sendirian, ya. Bagaimana kita merasa seolah sendirian, bahkan ketika kita berada di dalam sebuah pelayanan, berada di dalam atau menghadapi persoalan, kita seringkali kenapa ya begini ya? Kenapa orang sepertinya tidak tidak bisa mengerti apa yang sedang kita lakukan? Kenapa orang sepertinya tidak bisa mengerti, memahami, bahkan mendukung apa yang sedang kita kerjakan? Ya, bahkan di dalam gereja pun, ya, di dalam gereja pun seringkali kita juga merasakan hal yang sama. Ya. Gereja yang hasilnya tempat di mana kita mendapat keteguhan, tempat di mana kita mendapat kehangatan, ya, tempat kita bisa mendapat dukungan. Kadang-kadang kita merasa terasing. Ya, tentu ada dua aspek. Aspeknya tentu karena mungkin diri kita sendiri atau juga karena aspek yang lain. Sepertinya orang tidak mengenal kita dan terkesan menjauhi. Ya, itu tentu bisa bisa digali lebih lanjut. Tetapi Bapak Ibu sadar atau tidak sadar, di saat situasi yang seperti ini, kita ini sesungguhnya merindukan sosok yang kemudian bisa memahami kita, ya, yang bisa mengerti kita, ya, yang bisa bersimpati dengan kita. Dan sosok itu adalah sosok yang seringkali kita kenal dengan sahabat. Ya. Mereka adalah orang yang mau berjalan dengan kita, berjalan bersama kita, yang mau memberikan dukungan moral kepada kita, yang senantiasa menyediakan pundaknya dan telinganya untuk mendengarkan keluh kesah kita, ya, orang yang peduli dengan kondisi kita, apalagi saat kondisi yang sulit, ya. Jadi di saat-saat seperti itulah, di saat-saat kita merasakan kesendirian tadi itulah, kemudian kita itu merasakan betapa penting, ya, persahabatan, ya, betapa penting, ya. Tetapi sebelum lebih jauh itu, saya mengajak kita untuk melihat sebenarnya pengertian sahabat itu apa. Kalau KBBI seperti kita tahu lah, sahabat itu diartikan tiga. Pertama itu kawan, teman, dan handai tolan lah, kira-kira begitu. Tetapi tiga hal ini sepertinya tidak ada yang berbeda, tidak ada sesuatu yang spesial. Tapi kalau kita melihat dari sumber yang lain misalnya, nah di dalam sahabat itu rupanya ada sebuah nilai-nilai yang jauh daripada sekedar pertemanan, jauh lebih daripada sekedar ya hanya relasi pertemanan atau perkawanan saja, ya. Nah, di dalamnya orang yang dikatakan sahabat, ya, itu bukan hanya seseorang yang memiliki hubungan yang sangat dekat dengan kita, ya. Tetapi lebih dari itu. Tapi dia adalah orang yang kemudian memiliki ya rasa saling memberi, mau memberikan yang terbaik. Kata saling di sana menandaskan bahwa bukan hanya satu pihak saja. Kedua-duanya harus mau memberikan sama-sama memberikan yang terbaik. Itu value pertama. Value kedua misalnya bukan itu saja, tapi juga orang yang mau bersimpati, mau berempati ketika ada sesuatu hal yang terjadi dalam diri kita, dia mau kemudian em, apa ya, merasakan apa yang sedang kita rasakan. Dia mau kemudian peduli dengan apa yang sedang kita alami, ya. Nah, bahkan di sana tidak ada value yang lain, nilai yang lain adalah sebuah nilai kejujuran. Kadangkala bicara kejujuran pun itu tidak mudah untuk didengarkan dan tidak enak untuk didengarkan. Kadangkala sahabat adalah orang yang tidak hanya memuji-muji kita, tetapi kadang adalah orang yang kemudian mau mengkritik kita.
mau kemudian menegaskan bahwa ini tidak benar loh, apa yang sedang kamu lakukan itu keliru loh, itu salah, dan kadang-kadang memang menyakitkan kita. Tapi itulah sahabat, berkata jujur. Justru kalau kemudian kita berlaku salah dan kemudian dia mengiyakan saja dan kemudian tidak memperingatkan kita, saya pikir itu bukan seorang yang sahabat, karena seorang sahabat tidak mau sahabat itu jatuh ke dalam jurang, ya, yang dalam, kira-kira seperti itu, jatuh dalam kesalahan yang dalam, ya. Karena itu seorang sahabat haruslah mengingatkan. Nah, itu kejujuran, ya, bicara saling pengertian dan seterusnya. Ya. Karena itu ada dua value yang berbeda dari sekadar hubungan berrelasi, ya, pertemanan dengan sahabat. Kalau sahabat ada nilai yang spesial di sana. Nah, saya bertolak dari sini juga menggambarkan tentang sahabat rohani. Ya, sahabat rohani juga sama seperti sahabat tadi itu, adalah teman yang sesungguhnya boleh dikatakan sebagai teman sejati yang kemudian saling mendukung di dalam bukan hanya relasi kita hari-hari, tapi di dalam perjalanan iman seseorang. Ya, ketika temannya sudah mulai malas ke gereja, dia mengingatkan. Ketika temannya sudah mulai jauh dari Tuhan, kemudian dia menguatkan, mengingatkan, mengajak berdoa dan seterusnya. Ya, mengajak konseling, mengajak belajar bersama, PA bersama dan seterusnya. Nah, itu sahabat yang rohani, tidak membiarkan sahabatnya itu jatuh dalam keterpurukan iman. Karena itu sahabat yang seperti ini adalah mereka yang kemudian hadir di dalam bukan hanya momen yang membahagiakan saja, momen sukacita saja, tetapi juga di masa sulit, di saat orang itu kemudian kita ini terpuruk, bahkan di dalam keterpurukan iman tadi itu. Di saat orang bahkan mungkin menjauhi kita karena keterpurukan iman kita, karena kesalahan besar yang kita lakukan, tapi orang ini justru datang dan kemudian menghibur, menguatkan, dan mengajak kita untuk bangkit dari keterpurukan. Dialah sahabat rohani. Karena itu ciri-cirinya sama saja, ya. Ada saling mendukung dalam iman dan seterusnya, simpati dan empati tadi itu, ya, saling pengertian dan seterusnya. Baik, yang terkasih dalam Tuhan, kalau kemudian kita sudah memahami ini, saya pikir kita bisa melihat betapa pentingnya seorang sahabat rohani di dalam perjalanan keberimanan kita. Seorang sahabat rohani di dalam pertumbuhan, ya, iman kita, ya. Nah, karena itu pagi ini saya mengajak kita melihat contoh yang jelas itu dari dua sahabat ini, yaitu Barnabas dan Paulus. Ya. Dari contoh inilah kita akan merenungkan sebenarnya bagaimana kita harusnya bersikap menjadi sahabat rohani. Saya tidak selalu menjelaskan, oh tindakannya harus A, B, C, teknisnya seperti itu. Tidak harus seperti itu, tapi kita bisa menarik sendiri dari apa yang kemudian saya sampaikan yang bersumber dari tindakan Barnabas dan Paulus. Ya, mereka adalah dua orang sahabat yang sangat baik. Ya, yang pertama kita bisa pelajari adalah bagaimana seorang Barnabas itu, ya, itu rela menerima, mau menerima apa adanya siapa diri Paulus. Ya mungkin agak melebay-lebaykan, sepertinya kesannya membesar-besarkan. Tetapi fakta yang kita lihat memang memang seperti itu, ya. Seorang sahabat sejati adalah mereka yang menerima kita apa adanya, ya. Seringkali misalnya begini, kalau kemudian ada banyak orang kalau mau seseorang itu masuk dalam circle-nya kita, maka orang itu harus memenuhi kriteria-kriteria kita. Ya, kriteria-kriteria itu bahkan kemudian melihat masa lalunya bagaimana. Ya, kira-kira begitu. Nah, dalam dunia kerja pun dilihat bagaimana dia kerja di tempat kerja sebelumnya, adakah kasus dan dan bagaimana adakah kasus tertentu yang kemudian dia lakukan, ya, lalu kemudian bagaimana karakternya dan seterusnya, bagaimana masa lalunya. Sekarang ada tambahan lagi, kalau dalam dunia kerja diminta apa namanya akun sosial media sehingga dapat di tracing ini orang itu aktivitas digitalnya itu seperti apa, apakah benar sesuai dengan bagaimana dia yang tampil di dalam dunia nyata, atau ada dua dua yang ambigu antara kehidupan sosial di kehidupan nyata dengan kehidupan digitalnya, ya. Nah, itu dalam dunia kerja. Kita juga tentu saja akan memilih-milih di dalam memilih orang, ya, ketika memilih pasangan. Ya, dalam Jawa itu ada bibit, bebet dan bobot tentu saja. Bibit itu dia datang dari keturunan siapa, ya, dia datang dari orang yang seperti
apa karakternya, bagaimana value nilai dia, bobotnya itu seperti apa, ya, apakah sudah memiliki pekerjaan yang mapan dan seterusnya, ya. Bahkan ketika memilih pasangan pun kita juga melihat masa lalu seseorang seperti apa, ya. Bagaimana latar belakang dia, ya, dahulu itu bagaimana. Juga kemudian ketika memilih teman, ya, kita memilih orang yang kemudian, ya, misalnya lah, orang-orang yang sesuai dengan hobi kita, orang-orang yang kemudian dulunya misalnya kita tahu, oh ini orang ini baik, maka kita bisa masukkan dalam circle pertemanan kita, dan seterusnya. Oh hobi yang sama, oh ketertarikan yang sama, ya. Kalau kemudian orang ini punya masa lalu buruk, maka cenderung kita akan menghindari, ya. Bahkan masa lalu yang buruk tadi dijadikan bahan untuk bully. Lihat betapa selektifnya kita, ya, dalam kemudian memasukkan orang di dalam circle pertemanan kita, ya, di dalam lingkaran hidup kita. Ya. Nah, coba kita memposisikan diri, seandainya, ya, kita adalah orang yang memiliki masa lalu buruk itu, lalu kemudian orang mau menerima diri kita, ya, mau berteman dengan kita, ya, orang yang memiliki masa lalu buruk itu, maka tentu saja kita akan merasakan betapa sangat berbahagia. Tentu saja kita akan merasakan betapa sangat bersyukurnya kita, ya, terhadap teman yang mau menerima kita tanpa melihat masa lalu kita, ya. Betapa bersyukurnya kita karena kalau kita memposisikan diri orang yang punya masa lalu buruk, ya, betapa bersyukurnya kita kadang kita merasa orang yang tidak layak, ya, untuk ditemani dia, ya, untuk menjadi temannya dia, tapi dia mau menerima kita dengan tangan terbuka. Betapa bersyukurnya kita yang orang yang tidak pantas mendapatkan kebaikan, ya, karena kejahatan di masa lalu yang kita lakukan, tetapi mau diterima dan dirangkul. Baik, yang terkasih dalam Tuhan, inilah yang kemudian juga terjadi kepada Paulus di awal-awal titik balik hidupnya. Inilah yang juga kemudian dilakukan oleh Barnabas kepada Paulus, orang yang sebelumnya jahat, ya, kepada kelompok Kristen yang punya masa lalu buruk, ya. Yang dilakukan adalah Barnabas itu menerima Paulus apa adanya setelah pertobatannya. Padahal kalau dilihat betapa jahatnya Paulus, di Kisah Para Rasul dijelaskan bagaimana Paulus itu mencari para murid, bagaimana Paulus itu apa, menyeret mereka untuk dibunuh dan kemudian diserahkan ke mahkamah agama, ya. Betapa luar biasa kejahatan dari Paulus, ya. Tetapi meskipun Paulus, ya, seperti itu, ya, Barnabas tetap mau menerima dia. Dan ini bukan hanya sekedar menerima. Kalau kita baca, ya, di dalam Kisah Para Rasul 9 ayat 21 dan Kisah Para Rasul 9 ayat 26, semua orang itu menyaksikan dia. Jadi ketika ketika Barnabas menerima, itu bukan karena banyak orang yang juga ikut menerima, tapi justru banyak orang itu menyaksikan diri Paulus, ya. Banyak orang itu kemudian merasa takut, merasa ragu dengan pertobatan Paulus. Banyak orang itu merasa khawatir dan was-was, ya, mengingat kejahatan yang dilakukan oleh Paulus. Banyak orang yang kemudian tidak mau mendekatkan diri kepada Paulus. Nah, di saat orang semua itu menjauhi seperti ini, justru Barnabas menawarkan diri untuk kemudian mau menerima Paulus. Setibanya di Yerusalem, Saulus mencoba menggabungkan diri kepada murid-murid, tetapi semuanya takut kepadanya karena mereka tidak dapat percaya bahwa ia seorang murid. Begitu juga di ayat 21 sebelumnya. Semua orang yang mendengar hal itu heran dan berkata, bukankah dia ini yang di Yerusalem mau membinasakan barang siapa yang memanggil nama Yesus ini? Dan bukankah ia datang ke sini dengan maksud untuk menangkap dan membawa mereka ke hadapan imam-imam kepala? Ya. Banyak orang terheran-heran, banyak orang juga kemudian takut. Tapi di saat semua orang takut seperti ini, justru Barnabas mau menerima Paulus. Barnabas bersedia menerima dan kemudian mendukung Paulus. Ya, Barnabas bahkan membawa ini ke jemaat
dan kemudian juga ke para rasul di Yerusalem, ya, menjelaskan bagaimana perubahan Paulus ini, bagaimana dia sekarang ini sudah menjadi pengikut Yesus dan seterusnya, ya. Bapak Ibu, Barnabas tidak menilai ya Paulus berdasarkan masa lalu yang kelamnya dia, ya. Tetapi justru melihat, ya, saya pikir Barnabas diberikan kemampuan oleh Tuhan untuk melihat potensi besar dalam dunia pelayanan yang dimiliki oleh Paulus. Karena hal yang sama pun nanti kita lihat akan dilakukan oleh Barnabas kepada Markus. Ya. Di saat orang mengabaikannya, di saat orang tidak menganggap Paulus, tapi Barnabas mau menerimanya. Ya. Dia tidak melihat orang atau Paulus ini berdasarkan masa lalunya, tetapi berdasarkan bagaimana Tuhan mau memakai orang ini di kemudian hari. Ya, tentu Barnabas pernah melihat bagaimana pernah mendengar bagaimana Paulus sudah kemudian menyaksikan Kristus ketika ada di Damsyik pasca kemudian dia bertobat, ya, dan itu didengar oleh tentu saja didengar oleh kelompok mereka siapa Barnabas ini, ya. Nah, Bapak Ibu, tapi Barnabas memberikan ruang kepada ya Paulus ini untuk diterima, memberikan ruang untuk sebuah pertumbuhan rohani. Bukankah ini bagian dari seorang yang memiliki atau masuk dalam kriteria sahabat rohani tadi itu? Orang yang mau menerima seperti ini, ya. Belum lagi bicara tentang dia harus mengorbankan, ya. Ya, ada pengorbanan ketika kemudian dia bertindak seperti ini. Ya. Ketika dia berani menghadapi penolakan, tentu ada risiko. Misalnya dia kehilangan dukungan dari jemaat, ya, yang meragukan Paulus tadi. Ya. Bahkan dia berani menghadapi risiko akan dibenci oleh jemaat. Ya. Dia berani pasang badan untuk Paulus ini. Ya. Pasang badan baik kepada jemaat maupun para rasul. Ya. Dia berani menunjukkan ya mengorbankan posisinya di dalam jemaat yang amat sangat besar ya potensi adalah orang yang salah satu dihormati karena pada akhirnya dia akan dipilih untuk menjadi penginjil ya di dalam komunitas orang percaya ya. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, Barnabas secara aktif memperjuangkan Paulus di depan para rasul. Barnabas menunjukkan pengorbanan dirinya dengan memprioritaskan ya penilaian kepada orang bukan karena latar belakangnya, tapi karena orang ini punya potensi kemampuan dan karena tuntunan Tuhan untuk melihat dan melakukan dia bisa melakukan sebuah pelayanan besar ketika ya, pasca pertobatan nanti. Ibu, ini adalah salah satu menurut saya ciri dari sahabat rohani. Mereka adalah orang yang tidak hanya mau menerima seseorang ketika dalam kondisi baik saja. Oh, baik diterima dalam circle pertemanan. Oh, baik sikapnya maka diterima sebagai orang percaya. Tetapi mau menerima orang, mau mendukung orang, bahkan di saat dia ada pada posisi yang mungkin ya punya masa lalu buruk seperti tadi. Itulah yang kemudian dilakukan oleh Barnabas. Nah, karena itu betapa pentingnya kita belajar dari sikap Barnabas yang mau menerima apa adanya, tidak pilih-pilih kawan, ya, tidak melihat masa lalunya, memberikan apa ya kesempatan kepada orang untuk dia menunjukkan dirinya dan bertumbuh di dalam iman dan sekaligus di dalam pelayanan. Ya, betapa pentingnya memberikan kesempatan kepada orang untuk membuktikan dirinya bahwa dirinya itu adalah murid yang sejati dan mau melayani. Tidak semua orang memberikan kesempatan seperti itu, memberikan jaminan seperti itu. Tapi Barnabas mau melakukan. Itu yang pertama kita pelajari. Yang kedua adalah bagaimana Barnabas itu juga kemudian mendukung ya mereka berdua ini saling dukung di dalam pelayanan. Ya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kalau kita membaca pengkhotbah ayat pasal 4 ayat 9 sampai dengan 10 di sana dikatakan, berdua lebih baik daripada seorang diri karena mereka menerima upah yang baik dalam jerih payah mereka.
Karena kalau mereka jatuh, yang seorang mengangkat temannya, tetapi wahai orang yang jatuh, yang tidak mempunyai orang lain mengangkatnya. Ayat ini sesungguhnya menegaskan betapa pentingnya seseorang itu berkongsi, ya, berkolaborasi, ya. Betapa pentingnya mereka saling menguatkan untuk mengerjakan sebuah program pelayanan, ya. Karena dampaknya akan baik. Misalnya dalam konteks ini dampaknya itu dapat meningkatkan hasilnya, ya, dapat meningkatkan efisiensi kerjanya. Kalau satu kerjaan bisa dikerjakan satu orang 4 jam, ketika dikerjakan 2 orang menjadi cukup 2 jam. Ya, betapa pentingnya ketika seseorang misalnya mengalami apa namanya misalnya stres dalam pekerjaan, maka ada dukungan moral di sana, ada dukungan dari sahabatnya yang bekerja bersama dengan dia, ya, sehingga mengurangi beban kerja seseorang, sehingga ya, dan yang terlebih penting adalah kemudian bisa membangun sebuah ikatan, ya, emosional di dalam sebuah tim itu, ya. Nah, dalam konteks ini betapa pentingnya, ya, bekerja sama. Apalagi misalnya kalau kita bayangkan bekerja sama mengerjakan sebuah kegiatan, sebuah proyek, ya, yang baru dan dikerjakan oleh orang yang sama-sama juga baru, ya. Maka ketika mereka bisa berkolaborasi, ya, berelasi dalam mengerjakan sebuah pekerjaan bersama-sama, itu akan menghasilkan, ya, sebuah apa ya, sebuah hasil yang kemudian optimal di sana, bukan hanya dari sisi hasilnya tapi dalam mengerjakannya juga di sana, ya, meningkatkan, ya, mengurangi beban lah, ya, mengurangi beban stres, meningkatkan kemudian juga kalau kemudian dikerjakan berdua, memberikan sama-sama memberikan motivasi satu sama lain, ayo kita kerjakan kerjaan ini, ayo kita selesaikan dan seterusnya. Nah, begitu dia di dalam konteks Barnabas dan Paulus. Jangan lupa Barnabas pun sama-sama orang yang baru percaya juga, ya. Jangan lupa Paulus apalagi ketika di Damsik baru percaya, ya. Karena itu dukungan satu sama lain itu sangat dibutuhkan, ya. Kesempatan untuk saling membantu itu sangat diperlukan. Mereka sangat saling memerlukan dukungan, dorongan, ya, untuk kemudian mengaktualisasi iman mereka, untuk mengaplikasikan iman mereka di dalam dunia pelayanan yang saya pikir sama-sama baru dikerjakan oleh mereka. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, dalam konteks orang percaya, ya, saya pikir baru. Kalau sebelumnya kan Paulus tentu sudah sering mengajar dan seterusnya. Tapi dalam dunia pelayanan menjadi orang percaya tentu itu adalah sesuatu yang baru bagi Paulus dan kemudian Barnabas. Ya. Nah, di dalam konteks ini Paulus dan Barnabas saling mendorong supaya mereka tidak hanya, saya pikir tidak hanya tahu, ya, tentang apa itu iman, tetapi juga mereka juga sama-sama saling mensupport, mendorong, ya, untuk sama-sama tahu bagaimana menceritakan iman mereka dan kemudian mengaplikasikan iman di dalam tindakan pelayanan. Nah, ini yang penting dilakukan oleh dua-duanya. Nah, karena itu kalau kita perhatikan ada begitu banyak tindakan yang mereka lakukan itu secara bersama-sama. Ya, saya akan menyebutkan beberapa di antaranya. Misalnya ketika mereka bersama-sama mengajar di Antioquia. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, jangan lupa, ya, yang mengajak Paulus pelayanan itu adalah Barnabas, ya. Ketika Paulus apa namanya bertobat, dia di Damsik memang sempat pelayanan, tetapi kemudian dia dicari orang, lalu kemudian pindah ke Yerusalem dan dikenalkan oleh Barnabas kepada jemaat di Yerusalem, dan kemudian diketahui oleh orang lagi dan mau dibunuh dan seterusnya. Kemudian dia pindah lagi ke Siprus. Nah, ketika Barnabas kemudian pelayanan di Antioquia, dia memanggil si Paulus, mengajak Paulus ini untuk kemudian bersama-sama pelayanan. Nah, kalau kita baca di dalam Kisah Para Rasul 11 ayat 25, di sana Barnabas itu pergi ke Tarsus, ya, untuk mencari Saulus. Ya, Kisah Para Rasul 11 ayat 25 26. Barnabas pergi ke Tarsus untuk mencari Saulus, dan ketika ia menemukan dia, dibawanya ke Antioquia.
Mereka berada di sana bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun penuh dan mengajar banyak orang. Di sana untuk pertama kalinya murid-murid itu disebut Kristen. Saya memahami ini. Barnabas pun memberikan kesempatan ya kepada Paulus untuk bersama-sama di dalam pelayanan. Ya. Memberikan kesempatan untuk berkolaborasi di dalam pelayanan. Ya. Mereka sama-sama mengajar, sama-sama menguatkan jemaat Antioquia dan sedikitnya selama 1 tahun. Ini bukan bukan instan begitu saja Paulus direkrut oleh Barnabas. Saya pikir Barnabas sudah pernah mendengar bagaimana luar biasanya Paulus mengajar ya ketika setelah dia bertobat dan ketika mengajar di Damsyik. Ya, kalau kita baca di Kisah Rasul 9 ayat 20 menjelaskan demikian. Ketika itu juga ia, maksudnya Paulus, memberitakan Yesus di rumah-rumah ibadat dan mengatakan bahwa Yesus adalah anak Allah. Ya, dua-dua. Akan tetapi Saulus makin besar pengaruhnya dan ia membingungkan orang-orang Yahudi yang tinggal di Damsyik karena ia membuktikan bahwa Yesus adalah Mesias. Ada potensi besar yang kemudian saya pikir juga dilihat oleh Barnabas. Ya. Dan saya juga percaya bahwa Barnabas juga dituntun oleh Tuhan untuk memilih Paulus untuk menjadikan Paulus masuk di dalam pelayanannya. Sehingga mereka bisa sama-sama menguatkan iman, sehingga mereka sama-sama memperdalam iman, sehingga mereka sama-sama membimbing jemaat Antioquia untuk memahami ajaran-ajaran dasar kekristenan, ya, sehingga mereka bisa sama-sama menguatkan dan kemudian menghadapi tantangan di pelayanan bersama-sama. Berapa luar biasanya pekerjaan jika dilakukan berdua, ya, hasilnya akan luar biasa. Dan inilah yang dilakukan oleh Barnabas dan Paulus ketika di Antioquia. Tetapi bukan hanya itu saja. Mereka nyatanya disebutkan dalam Alkitab juga bersama-sama di dalam pelayanan. Ya, bahkan ketika mereka menghadapi penganiayaan, ya. Ketika Paulus dilempari batu di Listra, ya. Ketika Paulus hampir mati di sana, ya, Barnabas dikatakan tetap bersamanya, ya, tetap bersama Paulus, ya. Di saat orang lain misalnya kalau kalau mengalami hal demikian pasti akan meninggalkan sahabatnya, ya. Tapi Barnabas tidak meninggalkan sahabatnya dan tetap bersama dengan dia, ya, walaupun ya mereka harus merasakan penderitaan oleh karena penganiayaan. Ya. Meskipun Paulus itu kemudian terluka parah dan tetapi Barnabas tidak meninggalkan dia. Barnabas tetap memberikan dukungan sebagai sahabat rohani, sebagai seorang sahabat di dalam pelayanan. Ya, Barnabas tetap mendampingi Paulus, membantunya ya untuk kemudian tetap ya dinamis bergerak di dalam pelayanan. Saya pikir ini sesuatu yang luar biasa. Nah, dari sini kita bisa melihat bagaimana seorang sahabat rohani itu tidak akan meninggalkan rekan pelayanan. Ya, seorang sahabat rohani ya tidak akan meninggalkan sahabatnya dalam kesusahan, ya. Tidak akan meninggalkan pelayanan ya dan akan terus mendampingi sahabat ini sampai menyelesaikan pelayanannya. Bapak Ibu juga bukan hanya di titik itu saja, ya. Di bagian ini kita diingatkan untuk betapa pentingnya menjadi sahabat rohani seperti Barnabas dan Paulus ini, ya, yang memiliki ketekatan hati dan pelayanan secara bersama-sama, ya. Nah, belum lagi mereka bersama-sama mengunjungi gereja-gereja yang baru didirikan, lalu kemudian membantu di dalam pelayanan, saling membantu, ya, membantu jemaat yang miskin, ya, kemudian mengumpulkan dana dan seterusnya untuk dibawa ke Yerusalem dan seterusnya, dan banyak hal lagi, ya. Mereka bergumul dalam doa bersama-sama dan seterusnya. Mereka bahkan menyelesaikan konflik di jemaat, secara khusus jemaat Galatia atau jemaat mula-mula yang lain waktu itu yang bermasalah tentang tentang praktek sunat, ya. Dikatakan, oh, orang percaya itu gak cukup hanya hanya kemudian dia percaya saja, tapi juga harus dibarengi dengan sunat. Dan kemudian persoalan ini harus diselesaikan oleh
Paulus dan dibawa kepada rasul-rasul untuk disidangkan, ya. Dan mereka menyelesaikan ini secara bersama-sama. Dan saya pikir adalah itu sesuatu yang luar biasa. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, ya, ada begitu banyak tindakan pelayanan yang dilakukan oleh Barnabas ini bersama dengan Paulus. Tetapi yang kita bisa tarik dari sana adalah bagaimana mereka dapat berkolaborasi, dapat bersama-sama di dalam melayani. Ya, mereka bisa sama-sama saling menguatkan secara emosional, mereka bisa sama-sama menguatkan ya kesatuan mereka, ya mereka sama-sama menguatkan iman mereka di dalam pelayanan. Karena itu kedekatan emosional di dalam melakukan pelayanan sama-sama itulah yang saya pikir bisa menyatukan seseorang, sahabat rohani, ya. Melakukan kegiatan secara bersama-sama, ya itu adalah bagiannya. Nah, karena itu betapa penting kedekatan emosional seperti ini dibangun di dalam persekutuan kita. Ya, ya mungkin hal sepele misalnya kita outing bersama seperti itu menjadi bagian dari untuk memperkuatkan ya kedekatan kita satu sama lain. Ya, ya ini tidak melulu bicara soal program pelayanan, tetapi bicara juga tentang kebersamaan. Tetapi tanpa ya mengurangi ya makna atau maksud ya yang terpenting dalam pelayanan tadi itu. Nah, tetapi juga agak ironis kalau kemudian kita ya melakukan sebuah pelayanan, tapi justru membuat kita menjadi apa ya, menjadi konflik dan menimbulkan perpecahan. 2 hari lalu saya mendengar khotbah yang dibacakan oleh yang disampaikan oleh salah satu hamba Tuhan. Ya, saya tetap sering dengarkan khotbah seperti itu. Ya, diceritakan di suatu gereja, ya, kemudian ada perpecahan hanya gara-gara baju batik, ya, baju untuk penata layanan. Ya. Ada yang pemilih pertama memilih bajunya polos saja, lalu kemudian yang kedua memilih baju batik. Akhirnya yang terpilih adalah baju polos, lalu kemudian baju batik ini menahan istilahnya ya menerima, tetapi dengan tetap dongkol. Tetapi ketika ketika yang terpilih adalah baju polos, baju batik, lalu kemudian menjadi bingung. Baju batik itu lengan panjang atau lengan pendek? Ya, ini kembali menjadi perdebatan lagi dan pada akhirnya yang tidak sesuai dengan apa yang diharapkan orang-orang yang kemudian tidak tidak sama sepemikiran tadi kemudian menjadi keluar dari gereja. Nah, hanya gara-gara baju untuk melayani. Nah, ini juga mengingatkan kita jangan sampai kemudian gara-gara pelayanan ini justru bukan mempererat tali persaudaraan kita, ya tali sahabat kita, tapi justru membuat renggang. Nah, ini lebih lebih berbahaya. Karena itu pelayanan hanya sekedar aktivitas saja, ya. Pelayanan hanya sekedar rutinitas saja, ya. Pelayanan hanya sekedar menjalankan ritualnya saja, tetapi tidak diisi dengan spiritualitas di dalamnya. Nah, ini yang perlu kita hati-hati, ya. Jangan sampai hanya kita banyak atau penuh ya 1 minggu itu dengan ritual pelayanan, ya. Tetapi sebenarnya hilang spiritualitas di dalam kita melayani. Kita percaya menjalankan ibadah, tapi kita menyangkal kekuatan dari ibadah itu sendiri. Ironis. Penting melakukan pelayanan bersama-sama. Penting menguatkan, mengerjakan sesuatu secara bersama-sama di dalam pelayanan. Tetapi yang jauh lebih penting adalah kita mengerti sesuatu inti di balik pelayanan dan pelayanan itu kiranya juga membuat kita semakin dekat dengan Tuhan dan dengan dekat dengan menguatkan kita hubungan kita dengan sahabat-sahabat rohani kita di pelayanan. Itu jadi kuncinya. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah yang bisa saya bagikan adalah bagaimana Barnabas dan Saulus itu adalah mereka bijaksana dalam menyikapi perbedaan. Baik yang terkasih dalam Tuhan, saya pikir perbedaan itu adalah ya sebuah keniscayaan. Artinya ya pasti akan ada lah. Ya nggak mungkin tidak ada. Ya perbedaan akan terus ada dan akan ada. Ya. Ada begitu banyak yang membuat kita ini menjadi perbedaan. Artinya perbedaan ini tidak bisa dihindarkan. Ya. Setiap orang itu punya latar belakang sendiri, punya pengalaman hidup tersendiri, punya worldview yang dibangun sebelumnya, ya,
punya pemahaman yang berbeda, ya. Nah, ini membuat atau membentuk cara mereka untuk melihat atau memandang sesuatu, ya. Nah, inilah yang kemudian seringkali memunculkan perbedaan di antara uh, sahabat rohani, di antara kita, ya. Bagaimana kita ya dalam menilai orang saja sudah pasti beda. Setiap orang punya gaya penilaian, setiap orang punya ya asumsi tertentu, setiap orang punya subjektivitas tertentu untuk menilai orang lain. Lalu kemudian setiap orang juga punya perspektif dalam melihat sesuatu, sudut pandang dalam melihat sesuatu. Setiap orang ya seringkali juga kita mendengar ada perbedaan pendapat karena di sana ya di sana ada perdebatan yang muncul di sana yang muncul karena perbedaan, dan jangan lupa seringkali juga kita menemukan ada konflik ya di sana karena perbedaan, ya. Nah, karena itu perbedaan itu pasti ada, ya. Yang terpenting adalah bagaimana kemudian kita menyikapi sebuah perbedaan tadi. Nah, itu yang jauh lebih penting, ya. Bagaimana kita menyikapi perbedaan? Ya. Apakah kemudian kita menjadi bijaksana melihat itu, atau justru sebaliknya? Ya. Misalnya, ya, ketika ada perbedaan pendapat di dalamnya, lalu kemudian kita mengabaikan orang atau meremehkan pendapat orang lain, pokoknya pendapat ini jelek dan seterusnya. Di saat ada perbedaan, apakah kemudian kita menyalahkan atau menyerang pribadinya? Dasar dia nggak bisa buat statement, ya, nggak bisa menyimpulkan sesuatu, pendapatnya kuno dan seterusnya. Lalu kemudian memaksakan pendapat sendiri, lalu kemudian ya menanggapi dengan menyindir-nyindir, sarkas, mengolok dan seterusnya. Apakah seperti itu? Ya, apakah seperti itu? Nah, kalau kita lihat dalam perbedaan sikap Barnabas ini tidak demikian. Khususnya sikap ketika menghadapi Markus. Jadi dalam sebuah perjalanan pelayanan, kemudian Markus ini mengundurkan diri ya dari pelayanan itu. Lalu kemudian ketika Barnabas dan Paulus mau merencanakan sebuah perjalanan pelayanan lagi, lalu kemudian Paulus menolak untuk Markus itu diajak kembali. Sementara Barnabas maunya ya Markus itu diajak kembali, ya. Kenapa? Karena Barnabas ini ingin memberikan kesempatan kepada Markus untuk kembali melayani. Ya, sebelumnya ya mungkin saja ya karena banyaknya kendala, karena banyaknya halangan yang ditemui, karena banyaknya masalah yang ditemui, karena Markus ini masih muda, secara mental mungkin belum mampu menghadapinya. Ya. Tetapi Paulus tidak setuju ya dengan keputusan Barnabas seperti ini. Ya. Bagi Paulus, kalau sudah anak itu sudah meninggalkan pelayanan, itu sesuatu yang prinsip, tidak boleh ya kemudian mengikut pelayanan berikutnya. Ya. Tetapi kedua-duanya tidak tidak kemudian memaksakan pendapatnya, ini yang paling benar, ini yang paling benar. Dan Tuhan ya pimpin mereka berdua kemudian berpisah secara baik-baik, ya. Satu dengan prinsipnya dan satu lagi juga dengan prinsipnya. Dan kedua prinsipnya kalau kita lihat itu sama-sama benar, ya. Sikap keduanya itu didasarkan pada sebuah prinsip yang penting yang kemudian mereka hidupi di dalam kehidupan pelayanan mereka, dan juga kemudian mereka gumuli, ya. Kalau saya lihat kedua-duanya dalam memutuskan, oke, Markus ikut dalam pelayanan atau Markus tidak ikut dalam pelayanan, itu kedua-duanya itu saya pikir mengutamakan pelayanan. Kedua-duanya itu melihat betapa pentingnya juga keberlanjutan sebuah pelayanan. Karena itu, ketika Barnabas pada akhirnya memutuskan ya mengajak Markus dalam pelayanan, ya dia berpisah dengan Paulus. Paulus kemudian mengajak Silas dan kemudian Barnabas mengajak Markus, ya. Keduanya melihat pentingnya. Jadi bukan karena perbedaan lalu kemudian pelayanan itu dikorbankan. Pelayanan harus jalan, ya. Tugas kemudian Paulus untuk melayani ke kota-kota yang lebih besar, lebih banyak lagi, jangkauannya lebih luas lagi. Nah, itu tidak boleh diabaikan. Paulus tetap jalan. Begitu juga Barnabas.
ya, yang melihat lagi-lagi kalau kita perhatikan Barnabas dia memiliki sikap sama seperti sikap dia terhadap Paulus sebelumnya. Kalau Paulus mempertahankan ketegasan di dalam keputusannya, ya. Kalau Paulus kemudian menjaga marwah pelayanannya agar tetap dijalankan dengan baik dan tepat, kalau kemudian Paulus itu mengutamakan ya apa ya sustainability istilahnya, keberlangsungan ya, pelayanan itu harus tetap dilakukan. Kalau kemudian Paulus itu menjaga betul kehormatan pelayanan, ya, tapi Barnabas pun bukan berarti tidak berpikir demikian, ya. Barnabas bukan berarti tidak berpikir demikian, ya. Barnabas peduli terhadap rekannya Markus tadi itu, ya. Walaupun ini adalah keponakannya, tetapi pilihannya dia tetap mengajak Markus itu bukan karena dia ponakannya. Nah, kalau kita perhatikan, kita bandingkan sikap Barnabas terhadap Markus dan sikap Barnabas kepada Paulus sebelumnya, ini konsisten, ya. Bagaimana kita lihat Barnabas menerima Paulus di saat semua orang menghindari dia, Barnabas menerimanya. Ya, Barnabas memberikan kesempatan kepada Paulus, memberikan kesempatan kedua untuk kemudian, memberikan kesempatan untuk menunjukkan dirinya, ya bahwa dirinya adalah seorang murid dengan mengenalkan kepada jemaat dan mengenalkan kepada para rasul. Nah, demikian juga ya ketika Barnabas memilih Markus, ya. Markus ketika mereka pecah kongsi, kemudian dibawa ya mengambil Markus dan berlayar ke Siprus. Dan Siprus ini notabene adalah kota tempatnya Markus ini. Ya, Markus ini ya kalau kemudian sebelumnya mungkin ada banyak kendala membuat Markus menjadi kaget-kaget dan kemudian buat Markus menjadi berpikir ulang untuk melanjutkan pelayanan, ya. Barnabas memiliki strategi yang lain lagi untuk membimbing seorang Markus mulai dari nol lagi, mempersiapkan lagi, memberikan kesempatan lagi, dan strategi dia adalah membawa ke daerahnya sendiri, ya. Kenapa ke daerahnya sendiri? Karena supaya ya dia menguasai wilayahnya. Ya, dengan demikian menambah percaya diri untuk melayani dan selanjutnya dia bisa mulai kemudian pelan-pelan ya meningkatkan dirinya dan meningkatkan kualitas pelayanannya, meningkatkan kualitas militansinya dan seterusnya. Ya, Barnabas memilih tetap mendampingi Markus di dalam pelayanan. Ya, nah bukan tidak ada hasilnya. Dua-duanya ada punya hasilnya. Dan dua-duanya sama-sama besar saya pikir. Kalau kemudian Barnabas dipimpin bersama, kalau Paulus dipimpin bersama Silas untuk pelayanan selanjutnya, ya mereka menjangkau lebih banyak orang, ya menjangkau lebih banyak jemaat. Tapi jangan lupa ketika Barnabas dipimpin oleh Tuhan untuk melayani Markus, Markus ini adalah orang yang pada akhirnya menulis Injil Markus. Ya, Tuhan mempersiapkan Markus sedemikian rupa melalui kegagalan yang dia lakukan. Tuhan mempersiapkan sedemikian rupa ya melalui pimpinan atau tuntunan atau penggembalaan dari Barnabas dan pada akhirnya ketika Tuhan memberikan kesempatan dia mulai dari nol lagi untuk belajar melayani lagi, untuk memperkuat militansi dalam pelayanan lagi dan pada akhirnya menjadi orang yang sangat sangat luar biasa ya. Dan kemudian Paulus pun mengakui apa yang di pelayanan itu akan berguna buat pelayanannya juga. Bapak Ibu, dari Barnabas kita bisa melihat ya, mereka bijaksana di dalam pelayanan. Dari Barnabas kita juga bisa melihat hati seorang gembala itu betul-betul luar biasa. Punya prinsip yang bagus, pelayanan harus jalan, punya prinsip tegas seperti Paulus, itu sangat bagus. Tetapi punya prinsip seperti Barnabas, ya, yang memberikan kesempatan kedua kepada sahabatnya, kepada orang-orang yang terdekat dengan dia, itu juga bagus, ya. Karena dua-duanya bisa dipakai Tuhan untuk menjalankan rencana besarnya. Bapak Ibu, kita bisa tarik banyak hal dari sini.
ya, baik dari Paulus maupun dari Barnabas. Prinsip dalam pelayanan ya tegas itu harus. Kalau A B B harus ya. Tidak boleh gitu. Tetapi ketika ada orang melakukan kesalahan di dalam pelayanan, jangan lupa, jangan itu menjadi stempel sepanjang hidupnya bahwa orang itu pasti akan seperti itu. Akan salah seperti itu, akan melakukan kesalahan seperti itu. Ya, menjudgment dia seperti itu, menghakimi dia seterusnya seperti itu. Ketika dia misalnya melakukan kesalahan mencuri di dalam pelayanan, maka dia sepanjang umurnya kita anggap akan mencuri dalam pelayanan. Tentu, ya. Bisa jadi Tuhan sadarkan ya dia melalui kesalahan tersebut dan kemudian Tuhan izinkan dia dilayani oleh orang tertentu yang sudah Tuhan persiapkan seperti Barnabas sehingga ya kerohaniannya dibangun kembali, jiwa pelayanannya dibangun kembali dan pada akhirnya dia bisa menjadi orang yang bermanfaat besar luar biasa di dalam dunia pelayanan. Dan dua-duanya ini prinsip-prinsip dari sahabat rohani yang bisa kita ambil ya, menerima orang, ya, bekerja sama dengan baik, mengingatkan dalam dunia pelayanan, ya, menerima dengan baik, ya, bijaksana dalam menyikapi perbedaan, ya, dan seterusnya. Karena itu ketika ada perbedaan, ya perbedaan itu wajar dan ada, pasti akan selalu ada. Tetapi yang terpenting adalah mana yang kemudian prinsip apa yang kita hidupi dalam menyelesaikan perbedaan. Atau yang penting ya sudahlah pendapatmu, saya mundur, ya dan seterusnya. Atau seperti itu, ya. Saya pikir prinsip yang terpenting adalah ketika menghadapi perbedaan dalam pelayanan, jangan pelayanan yang dikorbankan. Ya. Tetapi justru kita melakukan, mengoptimalkan ya pelayanan itu di dalam perbedaan tadi itu. Sehingga awalnya mengerjakan satu program, sekarang menjadi dua program yang dikerjakan karena perbedaan tadi itu. Tetapi sama-sama mengerjakan pelayanan. Dan inilah yang dilakukan menurut saya oleh sahabat-sahabat rohani yang kemudian bisa kita implementasikan dalam kehidupan kita hari ini.